Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita melanjutkan diskusi kita atau belajar kita tentang studi konstitusi. Adik-adik bisa buka di e-learningnya di pertemuan 7 kalau nggak salah. Itu membahas tentang klasifikasi konstitusi. Di minggu kemarin kita bahas tentang nilai-nilai konstitusi, artinya kita berbicara tentang apa saja yang diamanatkan atau isi daripada konstitusi dalam kehidupan masyarakat bernegara sebagai landasan kebijakan kita. Oke, di siang ini kita akan bahas tentang klasifikasi. Di sini akan membahas berbagai jenis konstitusi yang ada. Ya, artinya memberikan studi kasus di berbagai negara yang itu mengilustrasikan perbedaan, dan konstitusi tersebut, klasifikasi konstitusi berguna memahami berbagai model atau kerangka kerja negara-negara yang mengatur sistem hukum dalam sistem pemerintahan mereka. Artinya ketika kita membahas tentang klasifikasi jenis, bisa dikatakan jenis-jenisnya, saya kira setiap negara punya konstitusi masing-masing dan itu mempunyai kekhasan masing-masing untuk menata kehidupan bernegaranya atau sistem pemerintahannya. Maka di sini nanti juga ada penjelasan bagaimana jenis-jenis yang kita pakai atau jenis konstitusi yang mana yang diterapkan di negara kita. Tentunya secara umum bahwa konstitusi itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Artinya ada sebuah aturan yang memang sudah tertulis secara hukum formal, ya. Jadi hukum itu suatu negara itu menetapkan kerangka kerja atau lembaga-lembaga pemerintahan yang punya hak dan kewajiban sebagai warga negara serta prinsip dasar mengatur negara tersebut. Ada beberapa jenis konstitusi yang ditemui berbagai sistem hukum di seluruh dunia. Ada yang tertulis itu biasanya satu dokumen tunggal, yang serangkaian dokumen yang diterbitkan yang diakses oleh pemerintah. Contohnya konstitusi Amerika Serikat, konstitusi Jerman, dan konstitusi di India. Tentunya kalau kita pelajari atau kita pahami bahwa sejak awal bahwa konstitusi itu adalah sebagai rule-nya, aturan mainnya, atau bisa juga ruhnya, ya, maka setiap negara juga punya. Yang terjadi di sini yang tertulis itu ada beberapa negara memang ada benar-benar ada konstitusinya, ada yang sifatnya kerajaan, bisa juga seperti itu. Jadi hierarki struktur peraturan undangannya bisa berbeda juga. Ya, apakah harus Pak ada konstitusi? Seharusnya harus ada, karena ini kaitannya dengan orang banyak. Ya, harus ada kesepakatan, harus ada produk politik yang harus disepakati sehingga itu menjadi pijakan bagi penyelenggaraan suatu pemerintahan, suatu sistem negara. Kalau yang tertulis ini ada yang dari Amerika juga ada, Jerman juga ada, India juga ada. Yang tidak tertulis ini maksudnya adalah konstitusi yang juga dikenal sebagai yang tidak ada dalam satu dokumen. Artinya tidak tertulis dalam dokumen, kebiasaan, tradisi presiden atau dokumen lainnya seperti undang-undang dasar, putusan pengadilan, perjanjian internasional. Inggris cocok dengan yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Artinya sistem pemerintahan yang sifatnya kerajaan itu biasanya tidak tertulis, punya tradisi, punya kebiasaan. Jadi pergantian pemerintahan, pergantian kepemimpinan suatu negara itu kalau kerajaan ya bisa juga berdasarkan keturunan, oligarki ya. Tuh. Makanya di Inggris ini cenderung menggunakan konstitusi yang tidak tertulis ini, sudah menjadi tradisi bagi negara tersebut. Mungkin juga pemerintahnya melalui pilihan, di Malaysia itu kan kerajaan juga, tetapi Perdana Menterinya melalui proses pemilihan.
artinya negara, konstitusi negaranya tetap kerajaan, tetapi pemerintahnya bisa dipilih dari masyarakat atau partai politik yang nah, itu tradisi. Itu bisa dikatakan juga konstitusi tidak tertulis. Yang ketiga, ada konstitusi yang fleksibel. Artinya di sini konstitusi yang dapat diubah dengan relatif mudah. Proses perubahannya konstitusi biasanya mirip dengan proses pembuatan undang-undang biasa. Konstitusi ini biasanya di kerajaan atau di konstitusi Inggris. Ya. Jadi nek rojo kan yo sakarepe lah, lihat situasi dan kondisi ya, tradisi. Tapi nenek negara-negara serikat, republik itu harus ada kelembagaan yang membahas itu, ada trias politika ya. Gitu. Jadi ada legislasi dan eksekutif dalam pembahasannya. Nah, yang fleksibel ini ya mirip gabungan antara tertulis dan tidak tertulis. Ya. Nah, perbedaannya undang-undang ini relatif mudah untuk dirubah sesuai dengan situasi kondisi atau bisa juga kemauan dari raja itu. Kemudian ada yang sangat ketat, konstitusi ketat atau rigid. Konstitusi ini sulit untuk dirubah. Untuk mengubahnya biasanya diperlukan prosedur yang lebih sulit daripada mengubah undang-undang biasa. Contohnya konstitusi yang ada di Amerika Serikat. Kenapa sulit? Yo tarik ulur ya. Karena konstitusi ini sebagai pijakan, kayak undang-undang dasar lah kalau contoh, itu terkait dengan kepentingan. Kalau kepentingan ini misalnya ada dua kubu, kelompok oposisi sama kelompok koalisi misalnya, itu tarik ulur sangat kuat. Makanya di sini dikatakan konstitusi sangat ketat atau rigid, sehingga perubahannya harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Tapi yang bagi yang fleksibel tadi karena kerajaan, ya apa kata raja? Raja itu bisa mengatakan sebagai titah, sebagai apa ya, ucapan kebijakan, sampaikan raja itu sebagai undang-undang, sebagai konstitusi. Nah, kemudian ada juga konstitusi sederhana. Ini konstitusi yang relatif singkat, langsung mengatur dasar-dasar negara. Biasanya digunakan negara-negara yang memiliki pemerintahan yang lebih sederhana seperti monarki konstitusional. Jadi iki biasanya ngomong organisasi cilik. Nah, organisasi itu biasanya ono PDPRT itu kan setiap konferensi mesti dibahas. Setiap ada pemilihan lagi itu pasti dibahas di dalam tata tertibnya atau bisa juga dibahas di PDPRT-nya, peraturan dasar keorganisasian. Tapi kalau ini negara, ya bisa juga mungkin karena negaranya kecil. Jadi bentuknya perubahannya juga sederhana sekali. Kemudian ada yang konstitusi tidak sederhana. Ini mencakup berbagai aspek pemerintahan, hak warga negara, serta pemerintahan yang lebih kompleks seperti Republik Federal. Nah, yang tidak sederhana itu adalah negaranya akeh, ada negara-negara bagian. Jadi kayak Indonesia itu sebenarnya bisa menjadi negara federal, jadi negara Jawa Timur. Cuma di Indonesia ini kan republik, sehingga wilayah-wilayah itu ada pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Nah kalau di luar negeri bukan pemerintah daerah, negara rek. Jadi negara bagian, negara tetap negara pusatnya ada. Jadi ya meh mirip provinsi, tetapi struktur pemerintahnya bisa dikatakan negara. Kalau zaman era Mojopahit itu bisa juga kerajaan-kerajaan kecil yang setor upeti ke kerajaan Mojopahit. Makanya sistem federal itu sebenarnya adalah niru gayanya Mojopahit. Katakanlah Mojopahit pusatnya di Indonesia, kok duwe untuk Malaysia, untuk Sri Lanka, untuk Thailand, India dan sebagainya, kok manut nang Mojopahit itu kerajaan bagian. Ya kalau sekarang sistemnya pemerintahan itu negara federal, Republik Federal. Kayak Amerika itu kan juga ada negara bagian, tapi negaranya di bawah negara dalam negara. China ya. Ada konstitusi monarki. Nah,
konstitusi ini mengatur sistem pemerintahan monarki. Ini biasanya menyangkut peran raja dan ratu. Secara monarki, hubungan antara monarki dan lembaga pemerintahan ini hampir mirip yang di atas tadi, yang sederhana tadi. Ada konstitusi republik, pemerintah yang tidak memiliki monarki mencakup presiden dan parlemen, lembaga pemerintahan republik dan sebagainya. Ada konstitusi federal, kayak Amerika Serikat, Jerman, ini juga menggunakan konstitusi federal ini. Jadi kenapa ini? Ya karena wilayahnya itu. Negara pusatnya ada aturannya yang mengatur negara bagian. Negara bagian juga punya, ya nego pemerintah Indonesia di pusat itu ada undang-undang dasar. Kalau di pemerintah daerah ada peraturan daerah. Ada konstitusi unitaris. Ini konstitusi yang mengatur negara tidak memiliki pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat atau entah pemerintah daerah. Semua kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat. Unitaris. Ini artinya semua diatur oleh pusat, komunis. Jadi semua sentralistik pemerintah. Jadi pengaturannya, undang-undangnya, konstitusinya itu terpusat. Indonesia kan undang-undang ditafsirkan menjadi peraturan daerah. Jadi ada hierarki peraturannya. Lagi kalau di unitaris tidak ada yang di bawah itu. Ini yang sama. Nah, jenis-jenis ini berbeda sistem pemerintahan. Ya. Jadi tergantung konstitusi itu mempengaruhi sistem pemerintahan yang ada. Jadi konstitusi tertulis ini hukumnya adalah fondasi yang kaku, terinci bagi-bagi negara. Dalam pembentukan yang paling dasar konstitusi ini adalah dokumen tunggal, ini yang menjadi catatan. Nah, konstitusi di Amerika contohnya tertulis ini paling terkenal, senator kalau di Amerika itu ya. Jadi ada mirip-mirip Indonesia sebenarnya, karena wilayahnya bisa juga. Pertama, kalau di sana kan wilayah itu berbagai negara-negara, Meksiko, kalau Indonesia provinsi-provinsi, itu bedanya di sana. Kalau dijelaskan terkait dengan kondisi tidak tertulis, ini berdasarkan praktiknya atau konvensinya, terpisah mencakup secara keseluruhan. Jadi tidak tertulis, tidak terdokumentasi, tetapi dilaksanakan. Ya, jadi kalau kita melihat dari klasifikasinya banyak sekali, tergantung selera. Tapi kalau di Indonesia jelas batasnya tertulis ada. Yang tidak tertulis mungkin ya kegiatan-kegiatan politik, koalisi, apa jenisnya, lobby-lobby itu aja. Kayak tradisi ini ya mungkin 5 tahun sekali ada rapat paripurna, tetapi tidak ada tradisi setiap 10 tahun lagi amandemen misalnya, nggak ada. Amandemen itu bisa dilaksanakan setiap waktu asalkan ada mekanisme untuk perubahan. Misalnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang perubahan Undang-Undang Dasar pasal berapa, ya tidak dirubah semua, cuma ada agama, ada MK kalau di negara kita. Contohnya ya kemarin itu ketika masa jabatan presiden atau periodisasi pemerintah itu kan 2 periode maksimal, itu boleh dirubah. Oke, ya. Sedangkan sistem pemerintahan parlemen ini kalau dilihat dari beberapa klasifikasi ini akan mempengaruhi sistem pemerintahannya. Ada beberapa pakar misalnya KCS Ware mengatakan tentang klasifikasi konstitusi itu ada sekitar 5.
Kalau tadi yang sampaikan ada sekitar 7, ada 5. Ada yang kalau menurut KJS White ini ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis, ada konstitusi fleksibel dan rigid, ada konstitusi derajat tinggi, ada konstitusi derajat rendah. Ya apa derajat rendah itu? Berarti konstitusi sederhana dan Indonesia menurut Anda bisa dikatakan konstitusi derajat rendah atau tinggi? Gelar undang-undang dasar pasalnya mek piro? Ayatnya berapa? Nah, dengan negara sebesar ini ono 50? Nah, tidak ada kan? Sederhana tapi besar. Ya apa ini masuk kategori mana? Bayangkan dengan berbagai macam suku, bangsa, ras, dan wilayah, tapi undang-undang dasar kita sangat sederhana, tetapi mencakup seluruh bangsa Indonesia. Gak ono satu srek. Tapi kalau konstitusi di luar negeri yo pakai jenenge undang-undang dasar, mana negara besar. Di negara kita mek piro? Yo berawal dari Pancasila 5 sila ya. Kalau dulu waktu terjemahan kan ingat ada batang tubuh, ada preambul, ada batang tubuh, ada kan itu aja nggak sampai 50 ya. Itu bisa dikatakan sederhana atau dari situ. Itulah hebatnya Indonesia, bahwa dengan konsep yang sederhana tetapi bisa mencakup semua lini kebutuhan atau minimal apa yang dibutuhkan dalam pembentukan sebuah negara. Nah, posisi yang dimaksud di sini misalnya terkait dengan tertulis atau undang-undang dasar ini tuangan dalam sebuah dokumen, artinya ada beberapa akar misalnya terkait dengan Israel, Inggris dan sebagainya, ini sama menggunakan seperti Indonesia. Ada juga bukunya dalam study story konstitusi fleksibel. Ini dalam kaitannya cara dan prosedur dan pemahamannya beda. Jadi kalau Anda baca di sini, jadi intinya pokoknya setiap negara itu dua konstitusi ya. Cuma kalau kita lihat jenisnya macam-macam. Ya, sama halnya ketika sampean punya pasangan atau apa, komitmen Anda macam-macam. Perjanjian pranikahnya atau perjanjian pacaran piye rek. Pokok sampean aja nyinggung perkara iki Mas misalnya. Bisa juga. Atau yang lain berbeda. Di setiap rumah tangga, setiap organisasi, setiap negara punya konstitusi yang berbeda-beda. Tidak sama. Kecuali ini agama ya, misalnya sampean muslim ya jelas rek Quran sedigawe, hadis ya iku, Quran ya iku. Tapi kalau sistem negara tergantung kepada negara atau warga negaranya itu ininya di situ ya. Kemudian yang menjadi pemikiran di sini adalah klasifikasi pemerintah presidensial dan pemerintahan parlementer. Inilah yang sekarang itu menjadi ukuran atau yang menjadi concernnya terhadap konstitusi sekarang itu ya pemerintahan itu. Nek biyen ngomong parlementer itu kan jelas ya. Jadi parlementer itu tidak ada kepala negara, kepala pemerintah, semua jadi satu. Ada perdana menteri. Tapi lemahnya adalah parlemen bisa membubarkan perdana menteri. Kalau presidensial pisah antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Tetapi hari ini coba Anda lihat di Indonesia, melon direk. Parlemen kah, presidensial, gabungan ini Pak, bilingual Pak. Jadi kepala negara juga kepala pemerintahan. Buktinya apa? Tidak ada lembaga tertinggi negara. Yang ada lembaga tinggi negara. Tertinggi apa? Supremasi hukum. Ya, konstitusi yang tertinggi. Jadi eksekutif atau kepala pemerintahan, presiden ini juga menjadi kepala negara, juga kepala pemerintahan. Buktinya apa? Dia bisa mewakili negara-negara di luar negeri.
bisa mengambil peran kebijakan di luar negeri. Artinya politik luar negeri juga pemerintah atau presiden yang bertanggung jawab. Seharusnya nek kepala negara yo ketua MPR ya. Tapi ketua MPR di sini adalah sebagai simbol saja, sebagai majelis pemusyawarahnya, hanya alat pelegitimasi bahwa ada masyarakat menyetujui atau tidak, melantik atau tidak. Dari sini maka kita bisa mempunyai kekuasaan nominal secara kepala negara, presiden, dan bukan. Ini harapannya dari klasifikasi atau ini mempengaruhi sistem presiden, sistem pemerintahan, sehingga presiden itu punya kekuasaan yang jelas. Urusan rumah tangga mesti ini presiden ya. Kepala pemerintahan, kepala pelayan, kepala apalah yang seharusnya. Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif atau yang tapi dipilih langsung oleh masyarakat. Ini kalau presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislasi, jadi presiden tidak punya wewenang terhadap legislasi. Nek parlementer punya. Karena apa? Selain dia menjadi ketua parlementer, juga menjadi kepala Perdana Menteri. Sama pemerintahan. Banyak lagi referensi yang ini tidak banyak kalau kita bahas tentang klasifikasi itu. Kalau dalam buku studi konstitusi ini kamu buat 185 sampai berapa itu banyak penjelasan tentang klasifikasi yang saya sampaikan di awal tadi. Studi konstitusi dari berbagai negara, ya. Analisis konteks konstitusi memungkinkan pemahaman mendalam tentang konteks sejarah, budaya, politik. Semua konstitusi membantu menjelaskan konstitusi tersebut, bentuk, cara, bagaimana konteks dalam bagaimana pengaruh implementasinya. Artinya klasifikasi muncul, jenis itu muncul, itu karena konteks dari masyarakat. Indonesia mungkin banyak masukan, banyak warna, baik dipengaruhi karena kebudayaan, bisa juga karena imperialisme atau penjajahan. Lah penjajah negara yang ada di Indonesia ini juga tidak hanya satu negara, ono Belanda, ono Inggris, ono Jepang, mereka punya karakter masing-masing. Inggris membawa misi tentang kerajaannya, Belanda begitu juga, Jepang tidak, juga kerajaan. Indonesia basicnya kerajaan juga, tetapi bisa juga kalau produk hukum ini hampir dipengaruhi oleh kolonialisme. Makanya istilah-istilah dalam hukum dan konstitusi banyak diambil dari istilah Belanda. Bisa juga mekanismenya. Jadi kalau Anda lihat sistem perintah, contohnya sistem perintah desa sekarang itu bukan asli sistem perintah Indonesia, tapi sistem perintah dari Jepang. Itu kalau saya sampaikan. Jadi dulu nggak ada istilahnya kepala desa, sekretaris desa, nggak ada. Sing ono kami tumo, pamong, bayan, istilahnya. Jadi tugasnya multifungsi. Jadi tadi pamong itu yo tadi sekretaris, yo tadi bendara, yo tadi itu Indonesia. Tapi kalau struktur modern ya seperti itu, ya seperti Jepang sekarang ada pembagian tugas, ada job desk.
Nah, hal-hal yang seperti ini biasanya tertuang di dalam analisa konteks konstitusi diatur ya. Coba Anda lihat misalnya kabinet yang sekarang eranya SBY, Jokowi sama Prabowo. Apalagi kalau Anda lihat masa-masa sebelumnya. Apalagi rezimnya berbeda, Orde Baru misalnya, itu ada menteri muda, ada menteri non-departemen istilahnya. Kalau di era SBY sama Jokowi hampir ada kesamaan sedikit, ada kementerian, ada menteri. Cuma kalau di zaman terakhir ini ada Menko, jadi menteri koordinator, dia membawai beberapa menteri. Ada yang menteri itu berdiri sendiri, tapi sentralistik. Ada yang menteri itu sampai turun ke bawah, menteri pendidikan misalnya, kebudayaan, itu sekarang pecah-pecah. Nah, inilah yang mengatur adalah konstitusi. Atau bisa juga yang memberikan kekuatan atau kewenangan hak prerogatif presiden untuk membuat struktur kenegaraan atau struktur pemerintahannya. Misal dapatnya menteri pemuda gadek, itu digabung aja, menteri pemberdayaan perempuan, anak, pemuda jadi satu misalnya. Pendidikan jadikan satu, dari pendidikan TK sampai perguruan tinggi jadi satu, ditambah riset, ditambah teknologi. Jadi Mendikbud, Ristek, Dikti, Wopo. Nah, kalau sekarang dipecah-pecah lagi. Nah, hal-hal seperti ini sesuai konteksnya. Oke, itu yang menjadi imbasnya atau menjadi efek daripada pelaksanaan. Dan setiap negara punya karakter masing-masing sesuai dengan klasifikasi yang dibuat. Jadi kalau ya, pengadilan konstitusi, perubahan konstitusi dalam kasus-kasus dapat melihat bagaimana konstitusi telah mengalami perubahan. Sering waktu mencakup amandemen, revisi, perubahan konstitusi, selain membantu memahami dinamika politik di balik perubahan konstitusi. Jadi ada beberapa kasus-kasus yang pokoknya ganti kepentingan, ganti konstitusi, atau ada yudisief yang sah-sah saja asalkan itu disepakati dalam sistem itu. Atau bisa juga mempertahankan yang terakhir terkait dengan itu kan ramai terkait dengan usia calon presiden, wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan itu kan yang menjadi diskusi. Kalau dalam organisasi mungkin biasanya ada yang mengatur tentang itu. Misalnya kalau organisasi kepemudaan itu usianya ya sekitar 21 tahun sampai 45, atau usia produktif. Sing anak-anak pelajar itu biasanya usia dari SMP sampai SMA, atau sampai 18 tahun atau sampai 20 tahun biasanya masih gitu. Kalau adik-adik aktif di organisasi kemahasiswaan, Entra misalnya, kalau HMI, PMII, biasanya kalau Anda sudah lulus 2 tahun masih boleh menjabat menjadi pengurus PMII misalnya. Kan masa studi itu 7 tahun atau berapa. Nanti sampai lulusnya 2 tahun, 4 tahun, pasti kan ada sisa. Itu biasanya seperti itu apakah boleh tergantung pada organisasi itu. Kalau memang disepakati ya boleh. Kemudian ada juga kasus-kasus yang lain dalam pengadilan konstitusi. Ini banyak negara-negara yang memiliki pengadilan konstitusi yang bertugas menguji kompetensi undang-undang. Nah, kalau di Indonesia namanya pengadilan itu MK, Mahkamah Konstitusi. Jadi tugas pokoknya atau khususnya adalah membahas atau menjadi penjaga gawang dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar
atau bisa juga sengketa-sengketa pelaksanaan konstitusi, bisa pemilu, bisa antar kementerian. Misal kok kementerian ini bertabrakan urusan konstitusinya, peraturannya, itu bisa diajukan ke nanti apakah kewenangan ini di kementerian ini atau di kementerian A atau B misalnya. Itu ada Mahkamah Konstitusi yang memutuskan. Ada juga kasus tentang konflik politik. Nah, ini melibatkan konstitusi adalah subjek studi yang ini bisa mencakup krisis politik, perdebatan hukum atau perbedaan interpretasi konstitusi yang menyulitkan stabilitas politik. Jadi di dalam konstitusi juga terkadang multitafsir, sehingga itu menjadikan interpretasi yang berbeda antara elit-elit politik, sehingga itu menjadi instabilitas negara. Sehingga perubahan itu, perbedaan itu menjadi produk hukum. Kemudian ada juga di dalam konstitusi terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Di studi kasus ini biasanya menjadikan kita untuk mengevaluasi sejauh mana konstitusi itu mengangkat harkat dan martabat rakyatnya atau bangsanya. Kalau ada yang belajar di awal-awal bahwa konstitusi itu bisa meningkatkan tingkat perkembangan dari suatu negara itu bila dari konstitusi yang disepakati. Sama halnya contoh saya ini. Sampean kuliah loh, ingin sebut merek ya, kuliah di Legend, kuliah di State Raden Wijaya. Nah, bagaimana sih peraturan-peraturan yang ada di kampus-kampus tersebut misalnya? Bagaimana sih pembelajarannya? Misalnya. Oh, kalau di sana nggak ada Pak, e-learning nggak ada. Di sana ada Pak, tapi tidak hybrid Pak. Jadi waktu-waktu tertentu aja digunakan. Kalau di UNIM hybrid Pak, boleh. Ada luring, ada daring, ada hybrid. Artinya hybrid itu ada yang di dalam kelas, ada yang di luar kelas. Sama-sama mengikuti kuliah. Kok iso ngono? Ya Pak, kuliah sambil kerja. Atau bisa juga kuliahnya di lain jadwal. Karena bisanya malam, karena nggak ikut pagi, dia hanya membuka sistem pembelajaran atau perangkat pembelajarannya. Nah, itu contoh. Begitu juga negara. Ya. Jadi negara itu juga punya sistem yang terlihat dari itu. Oh, nek dikono aturannya luwih ketat mana, Pak? Ya. Artinya tidak hanya seperti itu, Pak. Itu kan melihat peradaban. Nah, makanya kasus hak asasi atau apa itu bisa juga dilihat dari sini konstitusi itu. Sejauh mana negara itu mengatur tentang individu yang terkait dengan harkat dan martabat. Wah, nek kono itu sampai kemarin Anda ingat nggak terkait dengan kasus LGBT? Nah, itu kan ada sebagian negara yang setuju atau mengakui, ada sebagian negara yang tidak mengakui. Nah, ini adalah sebuah bentuk kasus terkait dengan implementasi suatu negara itu. Jadi, ada sebagian negara yang mensepakati karena apa itu kodrat. Oh, itu loh buku kene sing gawe, Gusti Allah sing gawe misalnya. Kodrate ngono piye? Apakah mereka juga tidak dihargai sebagai warga negara? Misalnya Laura, lanang ora wadon ora. Nah, terus KTP ini disini apa? Ngono lho. Itu nek ngomong konteks negara, itu kan harus jelas status kelaminnya apa. Ya. Laura Pak, lho, lanang ora wadon ora. Nah, nek ngomong negara harus jelas, Rek. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Ngomong agama kan juga seperti itu, harus jelas. Nah, nek statusmu gak jelas, bencong ya. Nah, terus misalnya, nah kon
awakmu jare dipenceng, awakmu ku Jumatan tegak. Ya apa ngene ku ibadahe. Melok ndi ngene ku. Mosone wae Jumatan ya lek Jumatan Pak wong lebih iku la ora ya Pak. Ya apa ngene ku. Terus nek KTP ditulis apa? Nah, itu ada sebagian negara yang mengakui itu. Jadi identitasnya jelas. Dijelasi ya Laura ngono ya, bencol atau apa. Jadi hak dan nah, kenapa itu dipisahkan laki-laki dan perempuan? Karena mereka setiap laki-laki juga punya hak, perempuan juga punya hak sebagai perempuan, laki-laki juga punya hak sebagai laki-laki. Nah, nek lanang gak lanang, awet to. Piye melonti. Tapi ada Tapi ada itu loh. Artinya di negara kita juga tidak menutup kemungkinan itu ada. Komunitasnya juga ada. Nah itu negara apakah tutup mata atau diam atau dibiarkan? Karena dia juga warga negara. Nek ngomong hak asasi manusia, ya piye? Diatur atau tidak? Nah nek gak usah diatur. Terus apa iku? Jumatan tegak arek iku. Lho, nek anu ya Jumatan. Dadi nek ngomong agama dhewe melok lanang. Nek masyarakat piye ngene iki. Kan ada di kehidupan masyarakat kita seperti itu. Ya walaupun tidak banyak tetapi ada komunitas itu. Kalau di persentasi ya mungkin nggak sampai 100%, nggak sampai 1% lah. Berapa persen itu ada. Kemudian itu nek ngomong jenis kelamin, nah LGBT sing liyane. Yo lanang-lanang Pak, tapi hubungannya pasangane lanang-lanang tok wedok-wedok tok yo ojo. Terus dianggap kita tutup mata. Wong ada ya, Pak. Nah, itu ada sebagian negara yang mengatur itu. Yang tidak, yang membasis. Nah, itu tergantung pada masing-masing. Kemudian ada pembentukan konstitusi baru. Ada negara yang merdeka mengadopsi konstitusi. Status studi kasusnya adalah perumusan konstitusi ini dihadapi pada merancang hukum dasar yang baru. Jadi konstitusi juga ada kasus-kasus negara sing apa ya? Meniru. Koyok Pancasila kena diterapno nang ngene Malaysia nang ya mungkin bisa Pak karena satu suku Melayu dan sebagainya. Tetapi ya beda. Mungkin wilayahnya berbeda. Indonesia kok iso walau alam rek Gusti Allah sing ngatur ya. Kok iso wonge akeh tambah iso. Ya di mana saja setiap pengaturan bisa juga ada yang meniru atau dalam hukum jurisprudensi atau mungkin pengalaman dari negara lain yang bisa dikatakan sukses. Misalnya ada negara komunis yang menerapkan seperti hukum Islam. Kalau mencuri potong tangannya, kalau madon dibakar, cambuk dan sebagainya. Dan seperti itu. Bahkan di negara kita nggak mungkin melakukan itu. Cambuk, wah. Nah, ada sebagian yang meniru seperti itu, ada yang tidak. Ada yang mengadopsi, bahasanya kita itu mengadopsi. Jadi kalau penyusunan konstitusi kita ya juga mengadopsi dari berbagai macam konstitusi yang ada di melihat apa ya kebutuhan kita itu seperti apa. Terus yang pasti misalnya adik-adik mau mengadakan kegiatan event misalnya, tentunya adik-adik punya pengalaman masing-masing di dalam melaksanakan sebuah event. Nah, sekarang Anda menjadi satu tim, misalnya satu panitia, pasti adik-adik akan menyampaikan pengalaman masing-masing. Kalau saya dulu mengadakan kegiatan ini model jenisnya seperti ini, pengalaman ini, atau menempatnya seperti ini. Kita pakai indoor atau outdoor, pakai basecamp apa pakai aula dan sebagainya. Terus mungkin setiap itu akan
menyampaikan pengalaman masing-masing atau ideologinya, keyakinan dan sebagainya. Itu pembentukan. Ada juga pembandingan konstitusi. Ini kasus yang sering terjadi adalah membandingkan konstitusi dengan negara-negara yang lain. Jadi ada perbedaannya, ada kesamaannya. Kita samanya dengan Amerika apa? Ya, demokrasinya mungkin Pak. Pemilihan presiden langsung, negara langsung, ada debat publik. Sekarang itu malah banyak demokrasi yang mengadopsi. Zaman dulu tidak ada debat publik, hanya poster-poster aja. Saat ini kan sudah hampir semua bentuk konsep pemilu mirip sama. Di luar negeri ada yang sama juga. Tapi anehnya di Indonesia tetap coblosan. Luar negeri sudah hampir debat publik, medsos, buzzer dan semua sudah semua. Cuma kalau di sana sudah e-voting, kini itu coblosan. Itulah uniknya di Indonesia. Jadi materinya sudah modern. Jadi kalau masakan itu masakannya wis luar negeri yang kabeh. Tapi mangane jadi dicawuki. Liane ambek sumpit, ambek garpu, kene gak jadi dicawuki. Jadi kene itu menginput suara itu dari hasil coblosan. Dari digital government, e-government, e-voting. Padahal sistem ngitungnya wis modern. Kilo ya apa Indonesia itu. Kan unik ya. Wong cara-caranya wis modern semua. Saiki sistem kampanye aja, tim sukses saja sudah digitalisasi. Pakai aplikasi dan sebagainya. Lalu pemilihan itu coblosan. Lah karena ngono nggo betting ya. Mungkin sebenarnya bisa aja kita menggunakan e-vote. Terus gak ada teko, yang penting masyarakat. Kalau kamu nggak tit, blokir nomormu. Tapi siapa yang terdaftar, aplikasi bisa digunakan kalau Anda sudah melakukan vote. Sekarang kan sudah mulai zaman seperti itu. Kayak kemarin di kasusnya kami sebagai dosen itu ada aplikasi sistem. Jadi kalau ATM itu kalau passwordnya tidak diganti, tidak bisa mengakses atau dirokan lah. Terus gak usah diganti, passwordnya tambah lali. Gak kena digawe Tapi kalau dirubah ke password yang baru, dirubah mana, dibalik lawas mana, kena. Kayak ATM itu kan biasanya setiap 1 tahun atau apa untuk keamanan kan pasti harus diganti passwordnya. Apa menit kayak sistem aplikasi ini. Jadi nomor yang terdaftar resmi menjadi DPT pemilih harus melaksanakan itu. Ada notifikasi, ada pemblokiran ketika nggak vote. Ketika sudah vote baru bisa diaplikasikan kayak. Atau sistem masih datang di TV tinggal tit, terus kadek nyatet langsung terekam. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?